Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kreatif Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru subscribe ke channel ini, seperti biasa selalu Insan ingatkan untuk subscribe dulu guys, dinyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan video terbaru tentang pembahasan masalah budidaya jamur tiram ya guys. Nah, jadi di tema video Insan pada kesempatan kali ini tuh Insan mau memberikan tips perawatan nih guys. Jadi apa-apa saja perawatan yang perlu kita lakukan untuk menjaga agar backlog itu tetap bagus ya guys ya. Tetap bagus, tetap produktif, pertumbuhannya tidak terhambat, terus terhindar dari hama. Nah, jadi itu tips-tipsnya akan Insan bagikan kepada teman-teman. Makanya ditonton terus videonya sampai habis ya guys ya. Nah, jadi yang pertama itu guys, yang biasanya saya lakukan itu adalah pembersihan kumbung ya guys ya. Jadi kita harus rutin mensapu guys ya, terutama buat yang kumbungnya masih tanah seperti ini, itu rutin disapu, dibersihkan. Itu salah satunya untuk menghindari dari hama-hama. Kadang ada yang mau bersarang di tanah ya guys ya, seperti serangga-serangga itu bersarangnya di tanah guys. Nah, ini sedikit informasi guys, ini backlog yang udah panenan kedua guys ya, rata-rata di sini guys. Panenan keduanya itu masih seperti ini ya guys ya. Seperti ini panenan kedua nih guys, panenan kedua belum besar nih guys ya. Yang di bawah ini panenan kedua nih guys. Ini panenan ketiga guys. Panenan ketiga udah seperti ini ya guys ya. Nah, seperti itu dia guys untuk backlog jumbonya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya adalah setelah disapu ya guys ya, kita melakukan penyiraman rutin. Kalau penyiraman rutin itu udah tidak diragukan lagi lah, teman-teman semua pasti udah paham bahwasanya backlog itu ya memang butuh air untuk pertumbuhannya, butuh air supaya tidak kering, butuh air supaya jamurnya atau pinheadnya itu tidak mati, kemudian butuh air untuk menyejukkan kumbung, untuk mendinginkan suhu di kumbung ya guys ya. Nah, setelah disiram backlog itu biasanya kalau yang jumbo ini Insan bersihkan ya guys ya. Dalam artian dibersihkan itu permukaannya seperti ini, siapa tahu ada pinhead yang tertinggal. Nah, seperti ini guys. Nah, ini kan kalau kita pas panen kan mungkin nggak sempat ya guys yang bersihkan ini. Jadi waktu luangnya itu kita gunakan untuk bersihkan ini guys. Jadi ini dibuang guys bekas tongkolnya ini guys, karena ini bisa busuk dan bisa menjadi sarang parasit ya guys ya, hama ulat atau apa sejenisnya lah. Ini udah panenan pertama guys ya, ini panenan pertama nih guys, seperti ini yang jumbo. Nah, jadi kalau kita punya backlog itu harus ada stok ya guys ya, supaya panenan tidak sampai putus. Itu stok Insan yang selanjutnya guys. Jadi itu setelah panenan pertamanya ini selesai, nah mereka lah itu guys, nanti kita beli lubang menyusul guys tuh mereka panen pertama. Nah, ini udah panen pertama guys, ini panenan keduanya masih seperti ini, bisa teman-teman lihat nih guys panenan keduanya. Nah, ini juga panenan kedua guys, cuman satu pinhead tapi bakalan super ya guys ya. Nah, ini juga panenan kedua guys. Jadi salah satu cara Insan menandainya itu ya dengan digaris seperti ini ya guys ya. Tujuannya supaya kita tahu panenan pertama, panenan kedua, seperti itu. Jadi kita tahu kapan masa replantingnya. Karena kalau tidak ditandain backlognya ini, kalau yang jumbo dia tidak rata ya guys ya, seperti ini kan pada panenan pertama semua ya guys ya. Nah, ada juga yang belum panen, nanti bisa. Nah, ini baru panenan pertama tapi dia panenan kedua, sementara ini panenan pertama belum ada tumbuh lagi yang kedua ya guys ya. Nah, jadi tujuannya di garis tuh seperti itu guys, supaya kita tahu. Biasanya sih kan kalau udah 2 kali panen, habis itu sekali panen lagi udah kita replanting. Ini udah 1 kali panen ya guys ya. Nah, ini nanti sore panen, ini mungkin masih dapat 5 onan ya guys ya. Nah, setelah panenan kedua nanti kita tunggu lagi sekali panen lagi, habis itu kita replanting. Jadi kalau misalkan ada yang belum panen ketiga, itu kita tinggalkan dulu, masih bisa tumbuh. Kemudian ini backlog normal Insan guys ya. Ada serangganya seperti ini guys. Nah, ini apakah berbahaya ataukah tidak ya guys ya. Ya kalau misalkan dari standarisasinya sih terlihat jelek ya guys ya kalau ada serangga seperti ini. Tapi ya dia sebenarnya
tidak mengganggu ya guys ya. Dia tidak mengganggu, tidak merusak, dia cuma numpang hinggap aja guys, cuma numpang hinggap. Jadi kalau kita gedok gini, nah itu udah pergi semua ya guys ya, karena memang tempat insan tuh, nah itu guys, di situ berdekatan dengan tempat pembakaran backlog, jadi ya otomatis banyak hama lah ya guys ya. Cuman kan kita memanfaatkan apa yang ada sih guys ya, karena lahan insan masih segini, mau nambah lahan itu masih dalam proses ya guys ya, pengumpulan dana. Baru proses pengumpulan dananya, jadi ya seperti inilah tampilan panen pertama backlog normal insan guys. Nih guys, panenan pertamanya. Jadi nampak ya guys ya perbedaannya, ini panenan pertama, ini panenan kedua ya guys ya. Kalau kita ambil dari jauh, nah perbedaannya nah seperti itulah, lebih kurang ya guys. Kemudian perawatan yang selanjutnya yang insan lakukan itu adalah penyiraman lantai. Nah kalau dalam kondisi tanah seperti ini tidak disiram ya nggak apa-apa sih guys ya, terlebih di sini musim hujan sudah otomatis lembab ya guys ya, nggak perlu disiram. Tapi kalau musim panas itu wajib disiram guys, karena kalau nggak disiram permukaannya bisa kering dan menyebabkan suhu di dalam ruangan itu meningkat, jadi kurang bagus lah. Tapi kalau teman-teman lantainya itu di semen, nah itu udah otomatis dibasahi guys, karena kalau enggak ya walaupun dia dingin tapi tidak ada kelembapan, dinginnya dingin kering ya guys ya, dingin kering bukan dingin lembab. Jadi beda dia dingin kering dengan dingin lembab. Ya yang dibutuhkan itu lembab guys, lembab dan sejuk ya guys ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah sirkulasi udara juga harus dijaga guys, jangan sampai terlalu besar, jangan sampai terlalu pengap, jadi harus disesuaikan dengan kebutuhan jamur. Kalau misalkan kumbungnya itu padat, otomatis sirkulasi udaranya usahakan bisa lebih lebar dan lebih leluasa guys. Supaya apa? Supaya ya kalau pertumbuhan jamur ini dia butuh oksigen ya guys ya, butuh oksigen untuk tumbuh jamurnya. Jadi kalau oksigen di dalam bagus ya tumbuhnya seperti ini guys, bagus. Nah ini guys, kan jumbo-jumbo ya guys ya, ini panenan pertama. Ini panenan pertama guys, ini belum mekar sempurna. Ini panenan pertama, nih ada 2 pinhead yang super raksasa. Kemudian ini lagi panenan pertama guys. Apa kalian tidak menginginkan yang seperti ini ya guys ya? Jadi insan itu kalau melihat pinhead jamur, satu pinhead 7 on 8 on udah biasa guys, karena ada yang 1 kilo 9 on ya guys ya. Seperti ini masih usia 24 jam, karena kalau yang jumbo gini sampai 30-an jam baru bisa dipanen guys. Memang agak sedikit lama dia perkembangannya, karena ya itu tadi besar super. Jadi satu log ini total bisa menghasilkan ya minimal 1,5 kilo lah, minimal itu, minimal 1,5 kilo ya, maksimalnya itu bisa 2 kilo lah, tergantung perawatan kita sih guys. Karena pembuatan ataupun backlog itu menghasilkan jamur sesuai dengan kemampuannya dia. Terus kalau kita tidak bisa mengeluarkan ataupun menyesuaikan dengan kemampuannya dia atau tumbuh kembang si jamur ini, ya hasilnya sedikit. Tapi kalau kita bisa menyesuaikan standarnya, suhunya, kelembapannya, kemudian penyiramannya itu sesuai dengan yang dia mau, ya hasilnya banyak guys ya, super. Cuman tetap aja nggak melebihi dari kemampuan dia. Misalkan ini ya log segini nih, kalau dibilang perawatannya bagus, bibitnya bagus, hasilnya 5 kilo itu udah hoax ya guys ya. 3 kilo aja udah hoax, 2,5 kilo masih mungkin lah, tapi 2 kilo lah maksimal yang udah insan tahu ya guys ya. Ukuran plastiknya itu 35 kali 55, teman-teman harus coba buat yang jumbo gini guys, karena insan udah merasakan sendiri keenakannya. Insan punya 300-an log aja perharinya bisa 4 kilo 5 kiloan. Itu apa ya guys ya, bisa dibilang bertahap. Kalau misalkan yang seumuran mungkin ya bisa sampai 15-an kilo guys. Itu bertahap insan buatnya 100. Tujuannya apa? Supaya ya kalau yang 100 sudah siap panen pertama, kemudian nanti 100 lagi panenan kedua, 100 itu panenan kedua, menyusul lagi yang baru panen pertama. Nah seperti itu guys rotasinya. Nah semoga bermanfaat ya guys ya video kali ini. Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa tulis di kolom komentar di bawah. Kita jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.